Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita ada waktu melanjutkan pengajian kitab Iddatun Nasyi'in bab At-Ta'assubu. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa salihin, khususan jami'i masyayikh ma'had Lirboyo, khususan muallif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Asy-Syaikh Mustafa Al-Ghulayaini wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan segenap rakyat Indonesia. Semoga Allah menghapuskan dan menghilangkan virus corona di tengah-tengah umat manusia, dan segera kita bisa hidup secara normal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. At-ta'assubu ay hadzal bab. At-ta'assub, bab ini menjelaskan tentang fanatik, ya kan. Jadi kalau at-ta'assub itu makna aslinya adalah at-tasyaddud. At-ta'assub itu orang yang memiliki prinsip yang sangat kuat gitu, ya kan, kecintaan yang sangat kokoh, itu at-tasyaddud. Jadi bisa ta'assub fi dinihi wa lughatihi dan yang lainnya, ya, fanatik terhadap agamanya, terhadap bahasanya gitu, dan fanatik pada yang lain. Ta'assub, fanatiklah kamu li jinsika, ya, kepada kewarganegaraanmu. Jadi kalau di paspor itu jinsiyah itu nation, jadi apa namanya, kewarganegaraan. Walughatika dan kepada bahasamu, wadinika dan kepada agamamu, wa madhabika dan aliranmu al-ijtimai yang bersifat sosial, wa nihlatika dan akidah atau kepercayaanmu, aliranmu as-siyasiyati yang bersifat politik, wala yasuka dan janganlah menyusahkan, ya kan, ka terhadap kamu, min ghairika dari selain kamu, hadat ta'assubu inilah fanatik. Jadi kata Syekh Mustafa Al-Ghulayaini, penulis kitab ini mengatakan, fanatiklah kamu, ya kan, kepada nasionalismemu, kepada kewarganegaraanmu, ya, kepada negaramu, kepada bahasamu, ya kan, kita punya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kita boleh fanatik kepada bahasa Indonesia. Orang Jawa fanatik dengan kejawaannya, Sunda, lalu kemudian Betawi, Makassar, lalu Papua yang ratusan bahasa. Nah itu boleh fanatik kebahasaanmu, dan fanatiklah kepada agamamu, katanya. Fanatiklah kepada aliran sosialmu. Maksudnya madhab al-ijtimai itu bisa diartikan kalau dalam konteks sekarang itu, kalau dalam jalur kultur, ormas gitu ya, fanatiklah kepada ormasmu. Kita mengenal kalau di konteks Indonesia ada NU, Muhammadiyah, Persis gitu ya, Al-Wasliyah dan yang lainnya. Dan boleh juga fanatik kepada
aliran politikmu, katanya gitu. Ya, tapi dengan syarat, ya kan, fanatismemu itu jangan sampai menyusahkan orang lain, gitu. Jadi orang lain tidak terganggu, orang lain tidak disusahkan oleh fanatismemu, gitu. Jadi kita boleh saja fanatik terhadap kewarganegaraan, bahasa, agama, aliran sosial, kultur, ormas, fanatik, aliran politik, gitu ya. Tapi dengan catatan fanatismenya itu tidak menjadikan orang lain itu susah, gitu. Bal da, ya kan, bahkan tinggalkanlah kamu, ya kan, kulla insanin terhadap setiap manusia, wa mu'taqidahu dan keyakinannya insan, falasta maka kamu tidak ada, ala ahadin atas atas seseorang, bimusaitirin itu orang yang menguasai, ya kan, orang yang menguasai atau orang yang memerintah. Di sini diartikan musaitir itu al-waqib al-hafid, ya kan. Wa kullu mri'in, ya kan, setiap orang, hurun itu merdeka, fi ayyadina di dalam keberagamaan atau menetapi agamanya, imri'in itu bima dengan sesuatu yasha'u yang dikehendakinya, yang dikehendaki seseorang atau imri'in itu. Wa ayyata'assaba dan imri'in seseorang itu fanatik lima kepada sesuatu, yuridu yang imri'in itu menghendaki. Nah, jadi bahkan katanya kamu tinggalkanlah setiap manusia dan keyakinannya, kemudian kamu tidak menjadi, sehingga kamu tidak menjadi orang yang menguasai salah seorang dari manusia. Artinya bebaskanlah, gitu loh. Bebaskanlah semua manusia itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing, sesuai dengan agamanya masing-masing, dan kamu janganlah menguasai, lalu kemudian memerintah dan memonopoli salah satu dari manusia tersebut. Betul. Sehingga setiap manusia itu hurun fi ayyadina bima yasha. Ya kan? Setiap manusia itu bebas memeluk agamanya masing-masing sesuai dengan kehendaknya. Wa ayyata'assaba lima yurid, dan semua orang bebas fanatik kepada sesuatu yang dia kehendaki. Artinya setiap agama, setiap orang pemeluk agama bebas, gitu kan, memeluk agamanya masing-masing, dan setiap pemeluk agama itu bebas untuk fanatik terhadap agamanya masing-masing, kepercayaannya masing-masing, dengan syarat fanatismenya itu jangan sampai menyusahkan orang lain, gitu. Nah, bihadza, dengan itu ayyadina bima yasha itu qadot pasti al-adyanu agama-agama, ya kan, tetap agama-agama itu, wahakamat dan kokoh, al-madahibu aliran-aliran, al-ijtimaiyatu yang bersifat sosial, bersifat kemasyarakatan, as-sahihatu yang sahih, yang benar, ya. Dengan begitu, katanya, artinya setiap orang bebas, gitu kan,
memeluk agamanya masing-masing, fanatik dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ya kan, dengan begitu agama-agama itu tumbuh dengan harmonis, kokoh gitu kan. Lalu kemudian aliran-aliran kemasyarakatan, ormas gitu ya. Ormas-ormas itu juga tumbuh secara baik gitu. Wa fi hadhihi sabili, dan di dalam inilah jalan, saro, ya kan, berjalan al-mutamaddinuna, ya kan, orang-orang yang berperadaban, mutamaddin, orang-orang yang maju pikirannya, minal umami, dari umat-umat manusia, kama saro, sebagaimana berjalan, abauka, bapak-bapakmu, ayuhan nasyi'u, wahai remaja, min qablu, sebelum generasimu. Ya kan? Jadi di jalan inilah katanya, orang-orang yang maju, orang-orang yang berperadaban, al-mutamaddin, berperadaban, berkebudayaan gitu ya, itu berjalan sebagaimana bapak-bapak atau nenek moyang kita itu berjalan di jalan itu, ya kan, sebelum generasi kita. Jadi jauh sebelum kita dilahirkan, nenek moyang kita itu sudah berada di jalan ini. Apa yang dimaksud jalan ini? Ya adalah setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing. Setiap orang boleh fanatik terhadap agamanya masing-masing, dengan syarat fanatismenya itu tidak mengganggu orang lain, fanatismenya tidak menyusahkan orang lain, fanatismenya tidak merusak orang lain gitu. Dan ini sudah berlangsung lama gitu. At-ta'assubu, nah, fanatisme, fanatik itu syai'un, sesuatu, jamilun, yang indah, yang bagus, wa madhabun, dan madhab, qawimun, yang kokoh, wa sunnatun, dan kebiasaan, tradisi, wadihatun, yang jelas. Atau sunnatun ini di dalam tafsirnya itu at-tariqah, yaitu jalan, wadihatun, yang jelas, wa manhajun, dan jalan atau metodologi, sadidun, yang benar atau yang kokoh. Jadi kalau fanatisme itu sendiri, katanya, itu adalah sesuatu yang indah gitu. Aliran yang kokoh, jalan yang jelas, dan metodologi yang benar gitu. Fahuwa, maka ta'assub itu allazi, adalah sesuatu, yahfadu, ya kan, dimana allazi ini menjaga, alal ummati, kepada umat manusia, lughataha, terhadap bahasanya umat, wa jinsiyataha, dan terhadap nasionalismenya, kewarganegaraannya umat, wa akhlaqoha, dan terhadap akhlak-akhlaknya umat, al-fadilata, yang unggul, yang utama, wa adatiha, dan terhadap kebiasaan-kebiasaannya umat, at-tayyibata, yang baik, ya kan, wa yahmiluha, dan ta'assub itu membawa, ha, terhadap umat, ala antakuna, atas umat itu ada, syadidatal ba'si, kokohnya kekuatan, qawiyatas sa'idi, dan kuatnya lengan tangan, mani'atal janibi, dan kuatnya lambung, ya, perut. Nah, jadi ta'assub itu, ya, fanatik itu
adalah sesuatu yang menjaga, ya kan, umat manusia, ya kan, terhadap apa? Menjaga apa? Terhadap bahasanya, terhadap nasionalismenya, terhadap kewarganegaraannya, terhadap akhlak-akhlak yang utama, yang agung, yang unggul, dan kebiasaan-kebiasaan yang baik, gitu. Sehingga ta'assub itu, fanatisme itu membawa umat manusia itu pada keberadaan sadidatul ba'si, kuatnya kokohnya kekuatan, ya kan, kuatnya lengan tangan dan kuatnya lambung. Artinya maksudnya gini, orang memiliki fanatisme, ya kan, terhadap bahasanya, terhadap nasionalismenya, terhadap akhlak yang utama, terhadap kebiasaan yang baik, itu sangat baik, harus gitu. Agar apa? Agar umat manusia itu dibawa oleh kefanatikannya itu pada kondisi yang kokoh, gitu. Eksistensinya kokoh, lalu kemudian tangan itu, lengan tangan itu dalam pengertian dia bisa berdikari, berkreasi, ya kan, bisa berinovasi, ya kan, sehingga eksistensinya bisa kokoh, bisa survival. Lalu kemudian mani atal janibi itu kuatnya lambung dalam pengertian dia ketika susah dia kuat menahan lapar, tapi juga dia mampu berusaha mensejahterakan, gitu, lambungnya atau mensejahterakan perutnya umat manusia dan mensejahterakan segenap rakyat secara bersamaan, gitu. Jadi ini yang perlu sedikit diluruskan, bahwa ada orang yang menganggap fanatik itu identik dengan sesuatu yang negatif. Tidak. Fanatik itu, kalau yang kita fanatiki, ya kan, kita fanatik kepada keindonesiaan kita, ya kan, sehingga keutuhan bangsa itu tetap kokoh, itu bagus, malah harus, gitu. Kebahasaan kita fanatik menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, fanatik menjunjung tinggi akhlak-akhlak yang utama, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, itu fanatisme yang harus kita miliki, gitu, agar kita menjadi manusia yang kuat, bangsa yang kokoh, lalu kita bisa mensejahterakan dan berkreasi, berinovasi, dan melakukan hal-hal yang produktif, seperti itu. Nah, wa mata faqadat, dan ketika tidak ada umat itu hadal khuluqa, terhadap inilah akhlak, khuluqat ta'assubi, maksudnya akhlak fanatik al-karimi yang mulia, bima dengan sesuatu, ya dengan sebab sesuatu, toro'a yang sesuatu itu, ma itu menimpa atau datang kemudian, alaiha atas umat, min fasadit tarbiyati, dari rusaknya pendidikan, adoat, ya, maka sia-sia, mumayyizatuha. Mumayyizatuha itu bisa diartikan keistimewaan-keistimewaan atau keistimewaan-keistimewaan yang sudah dicapai oleh kebudayaan dan keperadabannya umat, gitu. Wa khosarot, dan umat itu merugi, ya kan, kuwataha, terhadap kekuatannya umat, wa ba'saha, artinya
kekuatannya umat, fakanat, maka ada umat itu ma'al halikina, bersamaan orang-orang yang rusak, wadahibina, dan orang-orang yang nyah gitu, orang-orang yang sudah berjalan, al-awwalina, yang terdahulu, ya kan? Wa mahalakuha, dan tidak ada kerusakan, tidak ada rusaknya umat, illa mautus syu'uri, kecuali matinya perasaan apa? Perasaan yang tadi, perasaan nasionalisme, perasaan kebahasaan dan akhlak mulia tadi. Wa fasadul akhlaki, dan mautus syu'ur, kecuali matinya perasaan nasionalisme, wa fasadul akhlaki, dan rusaknya akhlak, wa dihabul mumayyizati, dan hilangnya capaian-capaian istimewa dari satu kebudayaan manusia. Wa innamal umamu, sesungguhnya umat manusia yang sempurna, al-akhlaku, adalah akhlak yang sempurna. Nah ini, jadi ketika umat manusia itu tidak memiliki akhlak fanatisme yang mulia tadi, artinya berarti tidak memiliki fanatisme terhadap nasionalismenya, tidak memiliki fanatisme terhadap cinta tanah airnya gitu, tidak memiliki fanatisme terhadap akhlak-akhlak yang utama, akhlak yang agung, tidak memiliki nasionalisme terhadap kebiasaan, tidak memiliki fanatisme terhadap kebiasaan yang baik gitu. Dengan sebab apa? Dengan sebab ada doktrin-doktrin, pelajaran-pelajaran tarbiyah yang merusaknya gitu. Maka ya kan, kebudayaan, keistimewaan yang telah dicapai oleh peradaban, yang telah dicapai oleh nenek moyangnya selama ini, akan sia-sia. Ya kan, dia merugikan dan melemahkan kekuatan yang telah susah payah diperjuangkan, dan mereka akan bersama orang-orang yang rusak, dan mereka akan bersama orang-orang yang hilang gitu dari peradaban. Nah ini, jadi fanatisme terhadap nasionalisme kita, terhadap bangsa kita gitu kan, itu sangat penting gitu. Karena apa? Katanya, ini tidak akan rusak umat manusia itu kecuali mautus syu'uri, matinya perasaan, ya kan? Perasaan terhadap bangsanya, perasaan terhadap ya kan? Dan matinya tidak akan rusak umat manusia kecuali dengan sebab matinya akhlak, hilangnya kebudayaan, karena sesungguhnya umat manusia itu ditentukan oleh akhlaknya itu. Ta'assubuka, adapun fanatismemu, lidinika, kan? Nah ini, kepada agamamu, yad'u, itu mengajak, ta'assub itu ghairaka, terhadap selainmu, ya kan, maksudnya terhadap orang lain, ayyar'iya, untuk ghair itu menjaga, hurmataka, terhadap kemuliaanmu, ya kan, wa adamul iktirosi, adapun tidak adanya kepedulian, lahu, kepada ghair, yahmiluhu, itu akan adamul iksar, tidak peduli itu akan membawa terhadap ghair,
ala alla ya'ba'a, ya kan, tidak peduli ghair itu bika terhadap kamu. Ya, jadi ini masuk pada ta'assub agama ya. Jadi fanatismemu terhadap agamamu itu mengajak orang lain, berarti yang agak berbeda agama, untuk menjaga, menghormati kemuliaanmu, menghormati agamamu gitu. Kalau tidak ada kepedulian, ya kan, dari orang lain untuk saling menghormati, saling menjaga agama, ya maka ketidakpedulian itu akan membawa orang lain untuk tidak peduli kepadamu. Artinya jadi fanatismemu terhadap agamamu, ya kan, itu haruslah membawa kepedulian gitu loh. Kepedulian, saling menghargai, saling menjaga antar pemeluk agama gitu. Jadi fanatismemu terhadap agamamu gitu kan, itu kan menunjukkan identitas agamamu gitu kan. Nah, dengan kamu memiliki identitas agama, sehingga orang lain yang memiliki agama lain itu menghargai identitasmu itu. Nah, begitupun kamu harus menghargai identitas agama orang lain itu, sehingga terjadi saling peduli gitu. Kamu peduli terhadap identitas agama orang lain, dan orang lain pun mempedulikan identitas agamamu gitu. Jadi sebaliknya, kalau tidak saling mempedulikan, maka ya akan kehidupan akan tidak baik gitu. Wa makna ta'assubi, adapun makna fanatik, ya kan, lid-dini kepada agama, al-qiyamu adalah mendirikan bifurudihi terhadap kewajiban-kewajibannya din, wa intihaju sunanihi, dan menjalankan sunnah-sunnahnya din, wa itba'u awamirihi, dan mengikuti perintah-perintahnya din, wa iztinabu nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya din, wa takhalluqu, dan berakhlak bil akhlaki, dengan akhlak al jamilat yang indah, allati yang yahfizu, yang menggiring atadayyunu keberagamaan atau menetapi agama itu, al himama terhadap cita-cita mulia, ilaiha kepada al akhlak al jamilah. Nah ini, jadi makna dari fanatisme terhadap agama itu adalah ya melaksanakan kewajiban, melaksanakan sunnah-sunnahnya, mengikuti perintah dan menjauhi larangannya, berakhlak dengan akhlak yang indah, sehingga at-tadayyun itu, orang yang beragama itu adalah orang yang senantiasa memiliki cita-cita, keinginan untuk senantiasa berakhlak yang indah, berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia, seperti itu. Nah, itu fanatisme agama. Nah, walaysa, dan tidak ada maknahu, maknanya at-ta'assub lid-din, ya kan, antakarahu, ketika kamu benci ghairaka terhadap selain kamu,
mimman dari seseorang, laisa yang tidak ada, man itu ala dinika menetap atas agamamu, watan siba dan kamu memasang al-habaila terhadap jaring-jaring, lidorori karena membahayakan, bihi terhadap man, watabadzula dan kamu mencurahkan gitu, mencurahkan al-juhda terhadap segala daya upaya, segala kekuatan, lituhaqqiqa supaya kamu menemukan ya bihi terhadap man itu al-adha terhadap luka ataupun sakit kan, wal makruha dan sesuatu yang dibenci. Nah ini penting sekali. Makna dari ta'assub liddin, fanatisme agama, itu bukan berarti gitu kan, kamu benci kepada orang lain. Bukan termasuk fanatisme agama ya kan ketika kamu benci kepada agama yang lain gitu. Bukan dalam pengertian fanatik terhadap agama ketika kamu benci kepada orang lain di mana orang lain itu tidak seagama dengan kamu, sehingga kamu memasang jaring-jaring ya kan yang membahayakan orang lain itu yang berbeda agama, dan kamu juga mencurahkan kekuatan untuk melukainya, itu kan al-adha, itu melukai, dan untuk menimpakan, menyerang mereka dengan hal-hal yang dibenci. Nah ini sangat penting sekali. Jadi kalau orang benci ya kepada agama lain, benci kepada orang yang beragama lain, itu bukan dalam pengertian fanatik terhadap agama gitu. Jadi kalau orang fanatik terhadap agama Islam gitu, misalnya kita orang Islam fanatik terhadap Islam, nah lalu kemudian diartikan fanatik itu harus membenci agama orang lain, harus membenci orang lain yang berbeda agama, itu bukan dalam pengertian fanatik agama. Itu pengertian yang salah gitu. Nah fa inna hadza, maka sesungguhnya antakroha ghairaka itu laisa, itu tidak ada minat ta'assubi dari fanatik liddini kepada agama, fi syai'in sesuatu. Artinya fi anna hadza laisa minat ta'assub liddini fi syai'in, bahwa ini bukan sama sekali bukanlah termasuk fanatik agama gitu. Jadi kalau laisa minat ta'assub ada fi syai'in, yaitu sama sekali bukan termasuk fanatisme agama. Jadi ini perlu ditegaskan sekali lagi, orang yang membenci agama lain, orang yang membenci orang lain yang berbeda agama, ya kan, itu bukan termasuk orang yang fanatik terhadap agamanya. Dengan lebih spesifik lagi, orang yang membenci agama lain atau orang yang membenci orang yang beragama lain, itu bukanlah sikap fanatik terhadap agama Islam, sama sekali bukan gitu. Apalagi mencelakakan ya kan, menebar teror, lalu kemudian memasang konspirasi, tipu muslihat, jaring-jaring yang membahayakan orang lain, membahayakan orang yang beragama lain, itu sama sekali bukan termasuk
fanatisme agama, apalagi fanatisme terhadap agama Islam. Itu sama sekali bukan. Nah ini keren, bagus sekali ini. Wa inna ma huwa, akan tapi ya kan, ini ya, sifat membenci terhadap orang lain, membenci agama orang lain itu ta'assubun, adalah fanatik lil wahsyiyati, ya kan, kepada sifat kebinatangan. Wahsyiyah itu ay bahimiyah, ay hayawaniyah, sifat kebinatangan, alal madaniyati, atas kemajuan, atas peradaban, wadorbun, dan satu macam, min durubil hajamiyati, dari berbagai macam penyerangan, penyerbuan, penyergapan. Atau bisa diartikan min durubil hajamiyati itu termasuk termasuk tindakan terorisme, itu bisa diartikan begitu. Lianna kurhal mukhalifi, karena benci mukhalif, karena benci terhadap orang yang berbeda, fiddini, di dalam agama, wa ilhaqal adza, dan menjatuhkan luka bihi, terhadap al-mukhalif fiddin, amaluman adalah perbuatannya seseorang, lam ya'rifu, yang orang itu, man itu tidak mengerti, tidak mengetahui, minad dini, dari pengetahuan agama, illal intisaba, kecuali dia hanya menisbatkan saja, ilaihi, kepada din, dia hanya mengatasnamakan agama saja. Faddinu, maka adapun agama, wahadal amalu, dan inilah perbuatan yang melukai orang lain itu, ala torofayin naqidin, adalah dua sisi yang berlawanan, aihuma mutakhalifani, dua sisi yang bertentangan. Nah ini menarik sekali. Katanya bahwa membenci orang lain yang berbeda agama, lalu kemudian dia saking bencinya itu dia melukai orang lain yang berbeda agama itu, ya kan, punya rencana jahat terhadap orang lain yang berbeda agama itu hakikatnya adalah fanatik kepada sifat kebinatangan, gitu kan, yang merusak peradaban. Dan itu adalah jenis dari tindakan terorisme al-hajamiyah, yaitu tindakan penyerangan, penyergapan, gitu. Karena apa? Karena benci, ya kan? Karena benci terhadap orang yang berbeda agama, lalu kemudian dia melukai orang yang berbeda agama, itu adalah perbuatan orang yang sebenarnya tidak mengerti agama, kecuali dia hanya mengatasnamakan agama saja. Al-intisab ilaiha, dia hanya menisbatkan kepada agama. Karena apa? Karena agama dan perbuatan melukai, membenci, menyerang orang lain yang berbeda agama itu adalah dua sesuatu yang berbeda. Agama dengan perbuatan kekerasan atas nama agama itu dua sesuatu yang berbeda. Gitu. Bahkan nakid al-mutakhalifan yang bertentangan keduanya. Itu. Ammama, adapun sesuatu yaf'aluhu, yang melakukan yahu terhadap ba'duman, sebagian seseorang. Nah ini la khalaqa, yang tidak ada akhlak sama sekali, lahum,
bagi seseorang, bagi man itu, mimman dari seseorang, labisu yang berpakaian, man itu, atau menggunakan, memakai, man itu ad-dina terhadap agama, makluban, secara dibalik, ya kan. Fahaulai, maka orang-orang ini, ya orang ini, laisu, itu tidak ada, haula ini, fil airi, termasuk orang-orang yang diperhitungkan, wala nafiri, dan bukanlah orang-orang yang diurus, ya, ya artinya tidak dihitung lah gitu. Wa mahum, dan tidak ada orang-orang itu, man itu, bihujjatin, dengan menggunakan hujjah, dalil ala dini, atas agama. Balillahi, bahkan bagi Allah, al-hujjatu, dalil al-balighatu, yang sempurna. Walaysa, dan tidak ada, fi dinillahi, di dalam agama Allah, syai'un, sesuatu, mimma, dari sesuatu, yaz'umuna, yang mereka itu, man itu, menduganya atau mengasumsikannya. Nah, dalam paragraf ini dikatakan sesuatu yang dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memiliki akhlak sama sekali, ya kan, itu banyak dilakukan dari orang-orang yang memakai agama secara terbalik, gitu. Dan mereka ini sebenarnya bukan siapa-siapa, katanya. Tidak ghairu markun, tidak direken, tidak dianggap, gitu. Karena mereka sesungguhnya tidak menggunakan dalil agama, karena agama hujjah yang balighah, yang sempurna, yang jelas, yang sedang itu milik Allah, ya kan. Agama Allah tidaklah sesuatu yang sebagaimana mereka duga, sebagaimana mereka asumsikan, gitu. Jadi banyak nih dalam penjelasan ini orang-orang yang memakai baju agama tapi mereka tidak berakhlak, tuh. Mereka ngawur, mereka tidak menjelaskan argumentasi keagamaan yang benar, gitu, ya kan. Dan ini orang-orang yang sebenarnya tidak dianggap, janganlah dianggap lah, itu ya, hapus dari kamus orang-orang yang mengatasnamakan agama. Karena agama Allah bukanlah apa yang telah disangkakan, apa yang telah diasumsikan oleh mereka. Itu bukan agama Allah. Yang diasumsikan oleh mereka itu adalah nafsu mereka yang mengatasnamakan agama Allah. Innaman, sesungguhnya seseorang, yadda'una, ya kan, yang man itu, seseorang itu mengaku-ngaku, ya kan, at-ta'assuba, terhadap fanatik, lidini, kepada agama, ya kan, aktsaruhum, ya kebanyakan dari mereka, ya, kebanyakan dari man ini, la ya'qiluna, itu orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ini kadang diterjemahkan la ya'qilun, itu tidak berakal. Ya, mereka punya akal, tapi akalnya kalah dengan nafsunya, ambisinya, emosinya, hawa nafsunya, sehingga akalnya tidak difungsikan, gitu. La ya'qilun, kalau saya lebih cenderung mengartikannya tidak menggunakan akalnya, gitu. Wala ya'rifuna, dan man itu, seseorang itu tidak mengetahui, ya kan, minhu, dari ad-din, ya kan, illa anna aba'ahum, kecuali sesungguhnya bapak-bapaknya man ini, kanu, ada, aba itu, bihi, dengan din, yadinuna, yang menetapi agama, ya kan, yang beragama. Nah ini, jadi orang-orang yang mengaku, ya kan, orang-orang yang mengaku fanatik
terhadap agama, kebanyakan mereka itu tidak menggunakan akalnya dan tidak memahami ilmu-ilmu agama secara baik. Kecuali mereka hanya tahu bahwa bapak-bapaknya itu ya beragama sebagaimana dia beragama gitu. Jadi agama keturunan, tapi dia tidak mempelajari knowledge atau ulumuddin, ya kan? Ilmu-ilmu agama tidak mempelajari secara baik gitu. Fahum, nah adapun man ini seorang itu fi dhahiril amri, di dalam lahiriah sesuatu, ya kan, mutadayyinuna adalah orang-orang yang mutadayyin, orang-orang yang agamis gitu ya. Wa mahum, dan tidak ada man ini fil haqiqati, di dalam hakikatnya, illa muqalliduna, kecuali orang-orang yang mengikut pemimpinnya. Yalukuna, yang man ini seseorang itu memamah, ya mengunyah gitu, mengunyah. Minal kalami, dari ucapan, dari ujaran, ya dari ujaran pemimpin-pemimpinnya, ma terhadap sesuatu la yafhamuna, yang mereka itu, man itu tidak memahaminya. Wayantasibuna, dan man itu mereka itu menisbatkan ilama kepada sesuatu la yafhamuna, yang sebenarnya mereka ini tidak paham terhadap sesuatu itu. Wayabghaduna, dan marah, ya kan, man itu seseorang itu man terhadap seseorang la yadinu, yang tidak beragama, man itu bidinihim, sama dengan agamanya mereka, man itu. Wayakrohuna, dan mereka membenci. Mu'taqidina, meyakini, annahum, sesungguhnya man, seseorang itu yang mengaku ta'assub liddin itu, bimithli hada, dengan seperti ini, seperti Yabghadun ini, yanjuna, selamat gitu. Orang-orang mereka menyangka dengan marah kepada orang yang tidak beragama sebagaimana agamanya, itu adalah yanjun, sifat menyelamatkan mereka. Wa ilallahi, dan kepada Allah, yataqarrabuna, mereka mendekatkan diri. Ala, ingatlah, sa'ama, sangat buruk gitu ya. Yaziruna, yang sa'a, buruk, ma, sesuatu, yaziruna, yang mereka itu menanggung terhadap sesuatu itu. Wa qabuha, dan buruk, ma, sesuatu, yaf'aluna, yang sudah mereka lakukan. Nah ini menarik sekali. Jadi mereka dalam permukaannya, ya kan, dalam permukaannya, dalam fenomenanya itu mutadayyin, orang yang agamis, tapi hakikatnya dalam tataran dalamnya mereka tak lain dan tak bukan adalah orang-orang yang mengikut para pemimpinnya, mentornya, para pengikut ada istilahnya murabbi, ada istilahnya dan macam-macamnya, di mana mereka ini, ya kan, mereka ini memamah atau mengunyah gitu penjelasan dari misalkan dari para tokoh gitu kan, ya kan, yang sebenarnya mereka tidak paham gitu. Malaya famud, mereka apa yang dikunyah gitu, yang dikunyah itu mereka tidak paham gitu. Artinya kan ibarat makan itu kan, kalau kita kan makan, nah setelah makan itu kan kita kunyah dulu, lalu kemudian baru kita masukkan. Nah mereka ini apa yang mereka kunyah, ya kan, itu tidak paham gitu, apa yang dikunyah gitu. Dan mestinya kan kalau kita mau makan itu, misalkan kacang gitu, mau kita makan kacang itu berarti kita harus kupas dulu
kulitnya kita buang, ya kan, lalu kemudian kita baru makan dalamnya kan gitu. Kayak misalkan kedongdong gitu ya, kedongdong kita kupas kulit luarnya, kan, lalu kemudian kita makan dagingnya, ya kan, kita kunyah, lalu kemudian bijinya yang mirip corona itu kan, yang ruwet-ruwet begitu, ya kita buang kan begitu. Nah, berarti kita paham tentang corona, tentang rambutan itu, bagaimana cara kita memakannya, bagaimana cara kita mengunyahnya gitu. Nah, ini orang yang lahiriahnya seperti mutadayyin, agamis, tapi lahiriahnya itu tidak paham agama. Tuh. Mereka ya seperti orang makan kedongdong itu. Mereka tidak paham kedongdong bagaimana cara memakan, dia telan, dia kunyah sekulit-kulitnya, sedaging-dagingnya, dan juga biji-bijinya yang kayak corona gitu. Nah, itu kan bisa mengakibatkan luka dan menyakitkan. Nah, dan tidak paham gitu. Sebenarnya mereka tidak paham apa yang diucapkan orang-orang, para pemimpinnya itu, atau ustadz-ustadz. Ya sekarang kan banyak di medsos tuh, banyak ustadz-ustadz yang ceramah 3 menit, 5 menit gitu ya. Nah, itu kan bisa juga sebenarnya, kalau sekilas-sekilas seperti itu kan bisa, ya kelebihannya, ada kelebihan kekurangan. Kelebihannya itu mereka 3-5 menit tuh seperti snack itu, enak dimakan, mudah, cepat gitu. Tapi untuk pengembangan kan belum ada di situ gitu. Nah, bagi orang yang awam agama ini, mereka dikhawatirkan mereka memahaminya dengan cara paham dia, ya kan, padahal dia tidak paham apa yang diomongkan mereka yang ada di YouTube misalkan ya. Nah, lalu kemudian mereka menisbatkan apapun itu dengan sesuatu asumsi mereka yang sebenarnya mereka itu tidak paham gitu. Jadi dia membangun satu, katakan, landasan keagamaan di dalam pikiran, dalam hatinya, tapi padahal landasannya itu adalah landasan yang ketidakpahaman, pemahaman yang sebenarnya tidak paham. Ya, membangun pemahaman dari ketidakpahamannya gitu. Nah, sehingga mereka itu karena sebenarnya tidak paham, mereka membenci, marah gitu kepada orang yang tidak beragama seperti agama mereka. Mereka membenci orang yang berbeda agama, yang tidak sama dengan agamanya. Dan mu'taqidina annahum bimithli hada yanjun, dan mereka meyakini, ya kan, kalau mereka itu membenci orang yang berbeda agama, marah kepada orang yang berbeda agama, yang tidak sama dengan agamanya, itu menyelamatkan dia. Mereka meyakini bahwa demikian itu, maksudnya membenci dan marah kepada orang yang berbeda agama itu dalam rangka ibadah, taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Padahal itu adalah sangat buruk, itu sesuatu yang akan menanggung resiko keburukan kepada dirinya, dan apa yang telah dilakukannya adalah satu keburukan gitu. Wahunaka, nah di dalam persoalan ta'assub ini, fanatik ini, ta'ifatun, ada satu golongan, laisat, yang tidak ada, ta'ifah itu minal amati, dari orang awam, orang umum, al-jahilati, yang bodoh, wala minal khosoti, dan tidak dari orang khusus, ar-raqiyati, yang luhur, taz'umu, di mana ta'ifah ini, golongan ini menyangka at-ta'assuba, terhadap fanatik, lidini, kepada agama, wahia, yaitu ta'ifah ini, la taqumu,
Nah, itu tidak mendirikan Taifah ini bisa irihi dengan siar-siar din, wala tatamassaku, dan tidak Taifah ini tidak berpegangan li sunanihi, dengan sunnah-sunnahnya din, wa faraidihi, dan kewajiban-kewajibannya din, wa tad'u, dan Taifah ini mengajak an-nasa, terhadap manusia, bi ismihi, dengan atas nama din, warubbama kanat, atas nama agama, warubbama kanat, dan terkadang ada ja'batu aqidatiha, wadah akidahnya Taifah ini, afragha, itu lebih kosong, min jawfit tabli, dari perutnya kendang, ya kan, atau perut tengah-tengahnya kendang. Nah ini, kendang itu kan perutnya kan bolong kan. Nah ini, dalam soal fanatisme ini, fanatisme agama gitu, itu ada satu golongan. Nah ini fenomena yang berbeda lagi. Ada satu golongan yang mereka itu bukan dari kalangan awam agama, bukan dari golongan yang khusus juga, bukan dari elit agamawan, bukan. Ya, di mana mereka ini menyangka gitu kan, bahwa ta'assub agama itu, ya kan, fanatisme agama, ya kan, sehingga ya kan, sehingga mereka itu tidak mendirikan atau tidak melakukan syiar-syiar Islam, syiar-syiar agama, itu kan, tidak berpegangan, ya kan, kepada sunnah dan kewajiban-kewajiban agama, tapi mereka itu mengajak manusia atas nama agama. Itu. Padahal terkadang tempat akidah, maksudnya tempat akidah itu ya tempat akidah atau pengetahuan keagamaannya itu lebih kosong dari perutnya kendang, gitu kan. Perut kendang kan kosong gitu, lebih kosong lagi gitu. Jadi ada oknum-oknum yang agar jangan fanatik agama gitu. Bagaimana caranya? Caranya tidak usah syiar agama gitu kan. Tidak melakukan sunnah dan kewajibannya gitu. Tapi dia mewacanakan seperti itu tuh dengan atas nama agama. Gitu. Jadi ini yang fenomena, berarti pada masa itu kitab ini ditulis itu ada fenomena yang seperti itu. Jadi ada orang yang menyangka gitu ya, menyangka agar tidak disebut fanatik agama gitu, sehingga tidak usahlah katanya syiar agama, lalu tidak usah melakukan sunnah dan kewajibannya, tapi mewacanakan yang semacam itu dia atas nama agama gitu, ya kan. Nah ini juga, tapi mereka ini dari golongan bukan dari orang awam, tapi bukan juga dari elit-elit agama, elit-elit agamawan. Ya mereka ini berarti dari kalangan terpelajar, ya kan. Karena bukan dari orang awam, bukan orang bodoh, orang pinter, tapi bukan dari kalangan elit agamawan gitu. Nah mereka ini mewacanakan gitu kan, agar jangan fanatik agama, ya sudah jangan syiar agama, sunnah, tidak melakukan sunnah, tidak melakukan kewajiban, tapi mewacanakan ini atas nama agama. Nah ini. Nah padahal berarti akidahnya, keyakinan, berarti keyakinan, ya kan, akidahnya, tempat akidahnya mereka yang golongan semacam ini itu lebih kosong dari perut kendang katanya gitu.
Jadi kalau kendang itu kan lapisannya aja ya, yang ada kulitnya, tengahnya itu kan kosong. Sama seperti orang yang mewacanakan semacam ini, tapi dia mewacanakannya atas nama agama gitu. Ini diibaratkan seperti orang yang akidahnya itu lebih kosong dari kosongnya perut kendang. Ya ini sebuah kritik juga gitu. Wa matta'assubu, dan tidak ada fanatisme lidini kepada agama, kama sebagaimana sesuatu aslafna yang sudah aku jelaskan, ya kan? Sudah kami jelaskan terdahulu yang di atas. Illat takhallaku, kecuali berakhlak, ya kan? Bi akhlaqihi, dengan akhlak-akhlaknya, ad-din, wal qiyamu, dan mendirikan, bima, dengan sesuatu, ya'muru, yang din itu memerintahkan, bihi, dengan ma, wal bu'du, dan menjauh, amma, dari sesuatu, yanha, yang din itu mencegah, anhu, dari ma. Fahum, maka, ya kan, fahum, maka ya mereka ini, man ini, ya kan, Ta'ifah ini ya ghurruna, ya membujuk, menipu, ya kan, Ta'ifah ini al-amata, terhadap orang umum, liyugharriru, supaya Ta'ifah ini membujuk, menipu, bi'uquliha, terhadap akalnya ammah. Ya. Ini masih dalam rentetan di atas. Fanatisme agama, fanatik terhadap agama, sebagaimana penjelasan yang sudah kita jelaskan di atas, katanya tidak ada kecuali at-takhallaku bi akhlaqihi, kecuali berakhlak dengan akhlak-akhlak agama, melaksanakan apa saja yang diperintah oleh agama dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh agama. Nah, itu pengertian ta'assub lidin. Nah, sehingga golongan ini, ya golongan yang tadi dijelaskan itu sebenarnya ingin membujuk, menipu orang-orang umum, ya supaya mereka dalam upaya menipu akal-akalnya orang awam. Jadi mereka mewacanakan, ya kan, atas nama agama wacananya itu, tapi di dalamnya, ya, di dalamnya dia ingin mengeroposkan itu, menghilangkan isi dari agama itu sendiri, itu sebagaimana kosongnya atau bahkan lebih kosong dari perut kendang gitu. Wahadihi ta'ifatu, nah inilah golongan, aidon juga gitu. Laisat, itu tidak ada ta'ifah ini hujjat, ya kan, adalah dalil ala dini, atas agama, ali annaha, karena sesungguhnya ta'ifah tad'u, ya kan, mengajak, ta'ifah itu mengkampanyekan, ta'ifah itu bi ismihi, atas nama din, atas nama agama, roja al manfaati, karena mengharap manfaat, al khossoti, yang khusus, wa tunaffiru, dan ta'ifah ini melarikan as-sudzaja, terhadap orang-orang yang tidak ada, terhadap orang yang tidak ada kebaikan, mimman, dari sesuatu, la yadinu, mimman, dari seseorang, la yadinu, yang tidak beragama, man itu bidinihim, dengan agamanya ta'ifah, bughyatas saytoroti, karena
dalam upaya menguasai gitu, menghegemoni ala uqulihim atas akal-akalnya man. Wa amlan dan mengharapkan bisultoti dengan menguasai ala arwahihim. Satu lembar lagi. Ala arwahihim atas ruh-ruhnya man, wallahu Allah bariun, zat yang berlepas minha dari Taifah, wa min a'maliha dan amal-amalnya Taifah. Nah, ini. Jadi golongan ini juga itu bukanlah termasuk hujjah aladdin, bukanlah termasuk golongan yang sebenarnya sedang membabarkan, menjelaskan argumentasi keagamaan, ya, karena mereka itu ya mengajak, ya kan, manusia, orang awam atas nama agama, tapi ada kepentingan mengharapkan sesuatu yang tertentu, yaitu apa? Ya kan, melarikan, ya kan, agar orang-orang yang tidak baik itu lari, ya kan, dari orang-orang yang tidak beragama dengan agamanya mereka. Artinya mereka punya kepentingan agar orang-orang itu punya mindset, punya pemikiran seperti pemikiran keagamaannya mereka. Itu tujuannya adalah menguasai akal dan logika orang awam, orang-orang yang dan tujuannya adalah menguasai, ya kan? Dan Allah berlepas dari mereka dan dari amal-amal mereka, gitu. Ini gini lagi. Ini gini lagi. Wa ta'assubuka, itu fenomena ta'assub agama. Sekarang wa ta'assubuka, fanatismemu li jinsika, kepada nasionalismemu, kewarganegaraanmu, walughatika dan bahasamu, ya ja'aluka, ta'assub li jinsika walughat itu menjadikanmu marhubal ba'si, ya kan, terhadap apa? Ditakuti kekuatannya inda ghairika, menurut orang lain selainmu. Rafi'al manzilati, dan luhurnya derajat ladaihi, di sisinya ghair, ya. Jadi kalau Anda fanatik terhadap nasionalismemu, negaramu dan bahasamu, Anda akan ditakuti kekuatannya di hadapan orang lain dan mendapatkan tempat yang tinggi di hadapan orang lain. Ya, jadi kalau satu negara itu memiliki nasionalisme, warganya itu memiliki nasionalismenya kuat, ya kan, maka negara-negara lain tuh akan menghargai, menghormati, dan takut kepada negara tersebut. Makanya kan ada sekarang ini atas nama apalah-apalah ingin menggerogoti nasionalisme negara ini. Nah, ini harus diwaspadai, gitu. Karena negara-negara lain itu akan takut, ya kan, kepada negara kita kalau negara kita itu memiliki nasionalisme yang kuat. Kita akan mendapatkan rafi'an manzilah, derajat yang kuat, tinggi di hadapan negara lain kalau bangsa kita ini memiliki nasionalisme yang kuat, fanatik, gitu. Wa ihtiqaruka, adapun kamu menghina, melecehkan, huma, terhadap salah satu dari jinsika walughatika, ya da'uka, itu ihtiqar, itu meninggalkan terhadap kamu maskhuron, itu ditertawai bika, kamu
Indaman di sisi seseorang, la taj'aluka yang tidak, la tajma'uka yang tidak mengumpulkan ka terhadap kamu, wa iyahu dan terhadap seseorang itu, lughatun bahasa, wala tadummukuma dan tidak mengumpulkan terhadap kamu berdua gitu ya, jinsiyatun kewarganegaraan. Wahada adapun ihtiqor amrun sesuatu wadihun yang jelas, la yahtaju yang tidak butuh, amrun itu ila burhanin kepada dalil. Nah ini, jadi sebaliknya ketika kamu menghinakan, melecehkan, merendahkan nasionalismemu dan bahasamu, maka kamu akan ditertawakan oleh orang lain. Itu ditertawakan oleh orang yang ya tidak sebahasa dengan kamu dan tidak senegara dengan kamu. Nah ini sangat jelas tidak butuh dalil. Jadi makanya kan Gus Mus itu pernah ngomong, nasionalisme cinta tanah air saya tidak perlu dalil gitu. Ya kan? Ini ada ternyata penjelasannya di sini ada. Wahada amrun wadihun la yahtaju ila burhanin. Itu perkataan Gus Mus ini ada di kitab Iddatun Nasihin. Jadi kita fanatik cinta terhadap tanah air, terhadap bahasa kita, itu adalah sesuatu yang jelas yang tidak butuh dalil. Jadi ibaratnya ada, sudah ketemu nih. Wakama anna tafsir ta'assubi, sebagaimana tafsir fanatisme lidini kepada agama, ala ghairi wajhihi, atas selain jalannya din, amrun adalah sesuatu madmumun yang tercela. Kama sebagaimana penjelasan amilta yang sudah kamu ketahui. Ya, sebagaimana tafsir terhadap fanatisme agama tapi tidak melalui jalan agama, itu namanya sesuatu yang tercela, sebagaimana yang Anda sudah ketahui. Fakadzalika, demikian juga soal tafsir ta'assub liddin, tafsiruhu, tafsirnya ta'assub liddin tafsir ta'assub fi maqamil jinsiyati, dalam persoalan level permasalahan kewarganegaraan atau nasionalisme, wal lughati dan bahasa, bihtiqari lughatin nasi, dengan menghina, melecehkan bahasa-bahasa manusia, wa jinsiyatihim dan nasionalisme atau kewarganegaraannya nas, wa ilhaqil adha dan melukai, mengenakan luka, wal makruhi dan sesuatu yang dibenci bihim terhadap nas, amrun adalah sesuatu la yattafiqu yang tidak cocok, yang tidak sesuai, amrun itu ma'at ta'assubi, bersamaan dengan fanatisme, al mahmudi yang dipuji, wala yajri dan tidak berjalan, amrun itu ma'al haqqi bersamaan sesuatu yang hak, fi midanin di dalam lapangan atau di medan. Fa'alaika maka tetaplah kamu ayuhan nasi, wahai remaja, antahtarima, kamu memuliakan, ya kan, lughata ghairika, terhadap bahasa orang lain, maksudnya bahasa selainmu, wa qaumiyya tahu, dan terhadap kekaumannya atau klan nasionalismenya ghair, kama tuhibbu sebagaimana kamu cinta, senang, minhu dari ghair, an ayyahtarima, ghair itu memuliakan, minka dari kamu, dzalika terhadap lughat dan kaumiyah. Nah, begitu juga soal tafsir tentang fanatisme terhadap nasionalisme, negara dan bahasa, ya kan? Jika kamu fanatik terhadap bahasa dan negaramu dengan cara melecehkan, merendahkan bahasa dan nasionalisme orang lain, dan melukai serta
ya melukai apalagi menjajah gitu kan, itu adalah sesuatu yang tidak cocok dengan ta'assub al-mahmud, fanatisme yang terpuji, dan ini bukanlah sesuatu yang benar gitu. Wahai para remaja, muliakanlah, hormatilah bahasa orang lain, hormatilah nasionalisme orang lain, sebagaimana kamu suka, ya kan, senang ketika orang lain juga menghargai bahasamu, menghargai nasionalismemu gitu. Jadi kita harus saling menghargai. Bukan berarti kita fanatik terhadap negara lalu kemudian kita melecehkan negara lain, tidak boleh itu. Gitu. Sebagaimana para penjajah itu sebenarnya tidak boleh itu menjajah negara orang lain karena memperbudak negara orang lain. Itu namanya tidak memuliakan negara orang lain. Di Mimi ada. Jadi fanatisme terhadap negara sendiri itu tidak boleh dimaknai dia merugikan negara orang lain gitu. Jadi negaranya miskin, bagaimana agar kaya lalu ngerampok negara lain gitu. Itu nggak boleh gitu. Sebagaimana negara kita pernah dirampok ya, rempah-rempahnya dan lain-lain itu. Wa ta'assubuka, adapun fanatismemu, ya kan, 5 kepada sesuatu, tarohu yang kamu lihat, hu terhadap ma haqqon sebagai kebenaran, minal madhahibi dari aliran-aliran as-siyasiyati yang bersifat politik, wal ijtimaiyati dan bersifat sosial, wa munadhalatuka dan munadhalah itu tolak-tolak, saling menolak atau polemik, gesek-gesekan, ya kan, anhu tentang ma. Ya amrun adalah sesuatu yad'uka yang mengajak terhadap kamu, ilaihi kepada amrun al-wajibu, sesuatu yang wajib, wa yatlubuhu dan mencari, ya kan, menuntut terhadap amr minka dari kamu, al-wujdanu sensitivitas kemanusiaan, ya kan. Jadi fanatismemu terhadap sesuatu yang kamu anggap benar gitu. Baik soal aliran-aliran politik atau aliran-aliran sosial, maksudnya misalkan di Indonesia itu partai-partai atau non-partai, atau ada yang penguasa, ada yang oposisi, ada lalu madhaib al-ijtimaiyah, aliran-aliran sosial, ormas gitu, ya kultural ini ya, dan kemudian terjadi gesekan-gesekan, fenomena pro kontra, lalu kemudian polemik gitu ya. Nah itu ya sesuatu yang yang wajar gitu ya, wajar saja gitu. Fanadhala, kemudian kamu menolak, ya kan, andalika dari ta'assub lima taruh haqqon bil burhani, dengan dalil as-sati'i yang jelas. Burhan itu dalil rasional ya, wa dalili dan dalil al-as-sati'i yang pasti, wal hujjati dan hujjah al-qami'ati yang kokoh gitu, wal mujadalati dan perdebatan an-nafi'ati yang bermanfaat, wa arba'a dan meluhurkan binafsika terhadap dirimu, wa antarida ketika kamu sampai mawaridas syatoti terhadap tempat sampainya melewati batas, fil qauli di dalam ucapan, wa antalija dan kamu masuk litawassuli karena sampai ila bughyatika kepada yang kamu kehendaki, abwabal fuhashi terhadap pintu-pintu keburukan, wal bidai dan ucapan yang buruk. Iya ya, biarin.
Fa inna li ghairika, maka sesungguhnya bagi selain kamu, ro'yan itu ada pendapat, yajibu yang wajib, ayuh taromu yang harus dimuliakan, wa madhaban dan aliran, yuhibbu yang ghair itu senang, ta'zizahu terhadap mengokohkan madhab itu, kama tuhibbu sebagaimana kamu senang, ta'ziza ra'yika terhadap mengokohkan pendapatmu, wahtirama madhabika dan memuliakan aliranmu. Fa in istata'ta, maka ketika kamu mampu, antarji'ahu, ketika kamu mengembalikanhu terhadap ro'yan an madhabihi dari madhabnya ro'yan ila madhabika kepada madhabmu, bil hujjati dengan dalil al-balighati yang kuat, wal burhani dan dalil rasional, ad-damighi yang kokoh, wal layyini dan lemah lembut, minal qauli dari ucapan, faf'al maka lakukanlah. Wa illa kalau tidak bisa hujjah balighah, fada'ahu maka kamu tinggalkanlah terhadap ro'yan itu, falasta wasya'nahu dan keadaannya ro'yan yuhibbu itu, falasta maka kamu tidak ada, alaihi atas ro'yan, bimusaitirin adalah orang yang menguasai atau orang yang memerintah. Nah ini, jadi dalam persoalan sosial politik ya, itu kalau ada polemik ya kan, kalau ada sesuatu yang tidak cocok menurut kamu ya, kamu harus menolak, kamu harus dengan cara apa? Dengan cara mengajukan argumentasi yang rasional, dalil pembuktian, lalu kemudian data-data gitu. Dan kemudian lakukanlah mujadalah an-nafi'ah, melakukan dialog, lalu kemudian perdebatan yang bermanfaat dan yang memuliakanmu gitu. Jadi jangan sampai kamu terpancing katanya gitu, masuk ke pintu-pintu yang buruk. Jangan sampai kamu terpancing masuk ke ucapan-ucapan yang jorok, ucapan-ucapan yang sarkas, ucapan yang tidak baik gitu. Jadi ketika ada perdebatan, perbedaan, itu pakailah dalil-dalil rasional, ya kan, bukti-bukti, data-data gitu. Jangan sampai mau terjebak masuk ke pintu-pintu yang keburukan, saling membuli gitu. Makanya bagi orang lain itu ada pendapat yang dia suka kalau dihormati pendapatnya. Jangan sebagaimana dia punya aliran politik, aliran sosial yang dia suka mengokohkan alirannya, sebagaimana kamu suka mengokohkan pendapatmu dan memuliakan pendapatmu. Kalau pendapatmu ingin dimuliakan, maka muliakanlah pendapat orang lain. Nah, gitu kan. Nah, kalau ya kamu ucapkanlah ya kan pendapat dan aliran sosial dan politikmu dengan hujjah balighah wal burhan sami' wal layyin minal qaul. Ya kan? Jadi dengan lemah lembut, sopan santun diucapkannya dengan ucapan yang sopan santun. Lakukanlah, kalau tidak bisa ya sudah, tinggalkanlah, tidak perlu melakukan debat kusir yang sehingga kamu terjebak pada ucapan-ucapan yang tidak baik gitu. Wahdar, dan takutlah kamu, antattakhida, kamu mengambil ta'assubaka terhadap fanatismemu, dari'atan sebagai lantaran, lil intiqami sebagai pembalasan atau penyiksaan. Falaisa, maka tidak ada, hadza anta khuda ta'assub itu min sya'nil kirami, bagian dari keadaannya orang yang mulia.
wala tada' dan janganlah kamu meninggalkan al-ikhtilafa terhadap perbedaan firro'i dalam pendapat, wa tafarruqa dan perbedaan fiddini di dalam perpisahan, perbedaan maksudnya bukan perpisahan fiddini di dalam agama, awil jinsi atau nasionalisme, awil lughati atau bahasa, yan hisyani al-ikhtilaf itu membingungkan, jismal istima'i terhadap jiwa kemasyarakatan, wa yafriyani dan al-ikhtilaf itu membebani, memberatkan, ihabal madaniyati terhadap apa di sini diartikan yuqti'ani, al-ihab itu al-jilid, kulitnya, kemajuan atau peradaban, wa yumazziqani dan menyobek, menyobek ya kan, ar-ra'yu dan at-tafarruq fid din wal jinsi itu, syamlal insaniyati terhadap akhlak kemanusiaan, khususon secara khusus idza kana ketika ada al-ikhtilafu perbedaan ma'a abna'il ummati bersama dengan anak-anak bangsa, al-wahidat yang satu, wal watoni dan tanah air, asyasi yang bersifat politik, al-wahidi yang satu. Fa ila ta'assubi maka kepada fanatisme, al-hamidi yang terpuji, ayuhan nasi wahai remaja, ad'uka aku mengajak terhadap kamu, fa innahu maka sesungguhnya ta'assub al-hamid Rasulus Sa'adati adalah utusan kebahagiaan, wa yuridu wa baridu taraqi dan utusan keagungan atau keluhuran. Barid itu ar-rasul, ar-rasul. Fata'assab maka kemudian fanatiklah kamu lima kepada sesuatu, ta'taqidu yang kamu yakini, annahu sesungguhnya ma al-haqqu adalah kebenaran, watamassak dan berpegang teguhlah kamu bidinika terhadap agamamu, wa qaumiyatika dan terhadap nasionalismemu, wa lughatika dan bahasamu, alal wajhi atas jalan alladzi yang syarahtuhu yang sudah aku jelaskan, hu terhadap wajah, laka kepada kamu, takunu maka kamu ada, minal muflihina tergolong orang-orang yang bahagia. Ya kan? Jadi intinya dalam paragraf terakhir ini, takutlah kamu ketika kamu mengambil fanatisme sebagai lantaran untuk menyiksa, membalas, melukai orang lain. Janganlah melakukan semacam itu katanya. Karena itu bukan tergolong akhlak-akhlak orang yang mulia. Ya boleh saja kamu tidak bisa meninggalkan perbedaan pendapat, perbedaan agama, perbedaan negara, bahasa, ya kan, yang sehingga membingungkan, ya kan. Ya tapi ya kalau kamu bingung, itu akan menyobek kemanusiaan, ya. Khususnya ketika perbedaan itu terjadi di antara anak bangsa. Artinya jangan sampai terjadi saling balas dendam gitu. Ya kan, intiqam itu diartikan yaitu balas dendam gitu. Misalkan kalah lalu kemudian tidak move on lalu kemudian terus sampai balas dendam, tidak ada rekonsiliasi, itu tidak baik katanya. Itu akan menyobek kemanusiaannya, apalagi khususon katanya, apalagi perbedaan sesama anak bangsa, sesama tanah air, itu jangan katanya. Dan jangan sampai fanatik terhadap aliran, terhadap politik sehingga balas dendam, itu jangan sampai seperti itu. Itu tidak bukan termasuk akhlak orang yang mulia katanya. Nah, fanatisme yang mulia itu adalah utusan yang bahagia, ya kan? Ya silakan fanatik kepada sesuatu yang kamu yakini sebagai kebenaran, fanatik agama, bahasa, nasionalisme, tapi dengan jalan cara yang sudah
kita jelaskan di atas. Maka kalau kamu melakukan fanatisme yang benar, yang mulia, yang agung, maka kamu tergolong orang-orang yang bahagia. Gitu. Demikian pengajian sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.